Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Pagi ini saudara, seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari sama-sama kita dengarkan perenungan firman Tuhan dan berdoa bersama. Kita buka Ibrani 4 ayat 15 dan 16 saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar bisa mengerti apa yang sedang kita hadapi di hidup ini? Apakah Tuhan benar-benar tahu apa yang kita rasakan di hidup ini, saudara? Ketika kita sedang sakit, ketika kita ditolak, ketika kita difitnah, ketika kita diperlakukan tidak adil, apakah Tuhan Yesus benar-benar mengerti apa yang kita rasakan? Jawabannya adalah ya, saudaraku. Tuhan Yesus benar-benar mengerti apa yang kita rasakan. Tuhan Yesus benar-benar bisa merasakan apa yang kita rasakan, saudara. Dia mengerti, dia merasakan apa yang kita rasakan, sebab dia pun telah melewati hal-hal itu. Dia yang adalah Tuhan, Elohim, pencipta langit dan bumi ini. Dia rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti kita manusia. Sebagai manusia, saudara, dia telah mengalami dan melewati banyak hal. Sejak dia lahir saja, karena tidak ada penginapan pada waktu itu, Tuhan Yesus lahir dan dibungkus di lampin dan dibaringkan di dalam palungan, tempat makanan ternak, saudara. Ketika dia mulai besar, Tuhan Yesus tahu apa itu yang namanya kerja keras. Dia adalah seorang tukang kayu. Tentu suatu pekerjaan yang tidak mudah. Keringat dan tenaga selalu keluar banyak setiap hari. Ketika Tuhan Yesus mulai mengajar dan melayani banyak orang, ada begitu banyak pemuka agama saat itu tidak menyenangi Tuhan Yesus. Mereka menguji pengajarannya. Mereka menyebut dia seorang pelahap, peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Di Yohanes 10 ayat 19, mereka menyebutnya kerasukan setan dan gila. Di Yohanes 8, saudara, ada banyak orang mencoba melempari Tuhan dengan batu. Tuhan menghadapi penolakan-penolakan. Tuhan Yesus juga disangkal sebanyak 3 kali oleh muridnya sendiri, Petrus. Sebanyak 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus, saudara. Dia mengaku tidak mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga dikhianati oleh muridnya sendiri, Yudas Iskariot. Tuhan mengerti betul, saudaraku, apa itu yang namanya dikecewakan. Tuhan juga mengerti betul, saudara, apa yang namanya sakit secara jasmani, sebab dia telah disiksa dengan hebat. Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus disesah, dia dimahkotai mahkota duri, darahnya mengalir begitu banyak, saudara. Karena begitu banyaknya luka dan sakit yang dialami Tuhan Yesus, kekuatannya terkuras saat mengangkat salib, sampai-sampai dia harus dibantu oleh Simon dari Kirene. Ketika di atas kayu salib pun, saudara, prajurit-prajurit mengolok-olok Tuhan Yesus. Mereka membuang undi jubahnya. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, "Aku haus." Kemudian para prajurit mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudaraku,
Tuhan Yesus sebagai manusia telah melewati semuanya, saudara. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia mengerti kelemahan-kelemahan kita. Oleh sebab dia mengerti, saudara, maka tentu adalah kerinduan hati Tuhan untuk menolong setiap kita menghadapi apapun di hidup ini. Ibrani 2 ayat 18 tertulis, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Pagi ini, saudara, apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini? Apa yang sedang saudara rasakan hari-hari ini? Saya mau katakan, Tuhan Yesus turut merasakan kelemahan-kelemahan saudara. Tuhan Yesus mengerti apa yang saudara rasakan. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk datang kepadanya dan hampiri tahta kasih karunia-Nya, saudara. Supaya apa? Supaya kita menerima rahmat dan kasih karunia pada waktunya, yaitu pertolongan Tuhan pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16 yang kita baca pagi ini tertulis, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya ulangi bagian terakhir, saudara. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan, saudaraku, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ketika kita memerlukan kesembuhan dialirkan. Ketika kita memerlukan penyediaan dialirkan. Ketika kita memerlukan pemulihan Tuhan nyatakan. Ketika kita memerlukan berkat penyertaan Tuhan, Tuhan limpahkan, Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Itulah yang disebut dengan kita mendapat pertolongan kita pada waktunya, saudara. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Nama Tuhan Yesuslah yang layak ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Pagi ini Tuhan, kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan, pemeliharaan, perlindungan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami selama ini Tuhan. Di waktu, di hari-hari yang telah berlalu, di sepanjang malam yang berlalu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Kami diingatkan bahwa Engkau adalah imam besar kami yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kami. Engkau mengerti apa yang kami hadapi. Engkau tahu apa yang kami rasakan. Engkau bisa merasakannya. Sebab Engkau Tuhan. Engkau rela mengosongkan diri-Mu, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tahu persis apa yang sedang anak-anak-Mu hadapi hari-hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik ya Tuhan Yesus Kristus, lihat anak-anak-Mu yang sedang berdoa pada pagi hari ini Tuhan. Dimanapun mereka ada, siapapun mereka Bapa, yang sungguh-sungguh memandang kepada Engkau. Tuhan, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah Engkau melimpahkan rahmat dan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kami mendapatkan pertolongan kami pada waktunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi anak-anak-Mu yang hari-hari ini memerlukan penyediaan yang daripada Engkau, alirkan penyediaan yang daripada Engkau. Engkau limpahkan berkat-berkat-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Anak-anak-Mu menerima kebaikan-kebaikan-Mu terjadi dalam kehidupan mereka. Bagi anak-anak-Mu yang memerlukan kesembuhan ya Tuhan, yang sedang menghadapi sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau bisa merasakan, Engkau tahu apa yang sedang mereka hadapi Tuhan. Mari Tuhan, Engkau alirkan kesembuhan yang daripada Engkau di atas setiap tubuh yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, setiap yang sakit telah disembuhkan. Mengalir kuasa kesembuhan di atas tubuh yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap sakit penyakit pergi dan keluar dari setiap tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan yang baik. Berkatilah hati dan perasaan anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang hari-hari ini menghadapi penolakan, Tuhan berkati. Mereka yang hari-hari ini mengalami ketidakadilan dalam hidup mereka, Tuhan nyatakan kemurahan-Mu. Tuhan bertindak, Tuhan membela dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun masalah, persoalan, pergumulan yang sedang anak-anak-Mu hadapi Tuhan, Tuhan tunjukkanlah kasih setia-Mu dengan ajaib dalam hidup mereka. Tuhan nyatakan pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pegang anak-anak-Mu dengan tangan kanan-Mu yang perkasa, dan bawa mereka mengalami kemenangan yang daripada Engkau, yang telah Engkau sediakan bagi mereka. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu sepanjang hari ini Tuhan, di dalam perkataan, di dalam tindakan mereka. Roh Kudus tuntun, Roh Kudus tolong. Engkau melindungi mereka dimanapun mereka ada Tuhan. Engkau menjaga mereka, Engkau pelihara hidup mereka sempurna. Orang-orang yang mereka kasihi, Engkau jaga, Engkau pelihara. Biar mereka tetap terkoneksi dengan Engkau. Biar mereka tetap menaruh pengharapan mereka kepadamu. Biar mereka tetap berjalan di dalam jalan-Mu sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu mendengar doa kami. Engkau menjawab, Engkau memberi pemberian-pemberian yang baik kepada setiap kami yang meminta kepadamu, Bapa kami yang di sorga yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami mengucap syukur. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudaraku, kita sudah berdoa, saudara. Ingat saudara, Tuhan mengerti apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Jangan ragu, datang kepada Dia. Hampiri tahta kasih karunia-Nya dengan berani. Biar kita menerima rahmat dan kasih karunia kita untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya, saudara. Adalah kerinduan hati Tuhan untuk menolong kita. Percaya Dia baik, Dia penuh kasih kemurahan, Dia Tuhan yang setia. Jalani hari ini dengan semangat saudaraku, dengan antusias, dengan sukacita. Tetap berdoa saudara, tetap taruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus yang baik dan setia. Saya ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.